dewa. Namun banyak orang bilang buah mahkota dewa sangat berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, asal-usul kali ini akan membahas tentang mitos mahkota dewa. Simak terus asal-usul, kalau asal jangan usul, kalau usul nggak boleh asal. Mahkota dewa, nama yang sangat megah bagi sebuah tanaman. Ada apa di balik kehebatan nama tanaman ini? Inilah buah mahkota dewa. Seperti apa ya rasanya? Rasanya sepet banget. Namun banyak orang bilang buah mahkota dewa sangat berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Seperti kanker, kista, atau tiroid. Bener nggak ya? Nah, asal-usul kali ini akan membahas tentang mitos mahkota dewa. Simak terus asal-usul, kalau asal jangan usul, kalau usul nggak boleh asal. Mahkota dewa konon berasal dari daratan Papua. Namun saat ini tanaman ini lebih sering dikaitkan dengan kalangan keraton. Tak ada referensi yang secara jelas menyebutkan bagaimana mahkota dewa bisa berada di keraton dan identik dengannya. Di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta, tanaman ini dikenal dengan nama Makuto Dewo, Makuto Rojo, atau Makuto Ratu. Dan dalam bahasa Latin dikenal dengan nama Valeria macrocarpa. Mahkota dewa konon dikeramatkan karena sangat dihormati. Dahulu kala, mahkota dewa dipercaya sebagai buah yang memiliki kesaktian dan nilai magis. Maka dari itu, para prajurit yang akan pergi berperang harus makan buah ini. Konon, buah ini akan menambah kekuatan dan memberi keselamatan. Aku akan ke medan perang. Aku akan bertanda-tanda Dinda. Adinda, doakan kakanda untuk berangkat ke medan perang. Semoga bisa kembali dengan selamat. Baiklah kakanda. Orang tua kita dulu bilang, ada satu buah yang sangat berkhasiat untuk menambah kekuatan kakanda saat di medan perang nanti. Apakah itu, Adinda? Namanya buah mahkota dewa. Mari kakanda, kita petik buah itu. Memetik buah mahkota dewa juga tidak boleh sembarangan. Sembah bakti harus dilakukan sebelum memetik buahnya.
banyak orang mempercayai keampohan mahkota dewa karena dapat menyembuhkan penyakit, mulai dari penyakit flu hingga penyakit kanker. Sementara itu, ada pula yang menyatakan bahwa buah ini beracun. Nah loh, apa pendapat masyarakat tentang mahkota dewa ya? Tahukah mereka akan khasiatnya? Kalau ada yang bilang itu ada buah yang anti kanker apalah. Buah doang, mau apa kayak it's a buah gitu loh. Tumbuh dari pohon segala. Ya enggak. Kalau saya tuh orangnya nggak begitu gampang percaya. Maksudnya buah mahkota dewa bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Mahkota dewa saya pernah dengar. Memang banyak khasiatnya kan buah itu untuk kesembuhan. Obat yang saya tahu terutama gula. Diabetes itu saya tahu itu dari obat itu. Dari salah satu mahan buah itu. Benarkah buah mahkota dewa berkhasiat sehebat namanya? Asal-usul kali ini akan membahas tentang mitos mahkota dewa. Kalau asal jangan usul, kalau usul nggak boleh asal. I can't decide if you hate me or if you're like the only person who ever really got me. Menolong orang itu tugas mulia. Bagi saya panggilan jiwa. Saya harus tetap fokus, tidak boleh ada kesalahan. Jadi bila sakit kepala tak tertahankan menyerang, saya pilih Panadol Extra. Panadol Extra bekerja lebih kuat. Panadol Extra, pilihan saya. Emang puas ngobrol irit pakai Star One? Di pabrik, dua prosesor berpisah untuk menghadapi tantangan besar. Tiba saatnya buat kita pamer kemampuan. Dengan mereka, notebook mampu bekerja 2 kali lebih dahsyat dan baterai tahan lama. Yah, mau kemana? Email aku ya. Intel Centrino Duo, komputer hebat berawal dari Intel di dalamnya. A Nokia 6500 Classic has been handed in. The new Nokia 6500 Classic. Hold it, and you'll want it. Also, the new Nokia 6500 Slide is available at a retail store near you. Bantuan pemerintah kok bikin repot. Takut meledak nih. Takutin. Praktekkan dulu, baru komentar. Maknyes, sekali putar langsung maknyes. Mudah, aman, hemat lagi. Jangan asal ngomong. Gimana hitungannya? Bayarnya emang mingguan. Kayaknya gede. Hitung aja hariannya. Lebih murah lagi. Mudah dipakai, mudah dirawat. Iya ya, seharinya. Jadi lebih murah. Juga aman. Hitung-hitung, Pasti murah. lebih aman, pasti hemat. Hitung-hitung, praktis dan ekonomis. Terputar-putar maknyes. Dihitung-hitung maknyes. Dihitung-hitung makin mantap di hati. Cintaku maknyes. Baru Total Pelangi deterjen dengan pelicin. Tidak hanya lembut dan harum, tapi juga licin hingga ke serat kain. Menyetrika jadi gampang dan cepat. Total Pelangi, I love nyonya. Untungnya pakai simpati. Makin sering bicara dan SMS-an, makin gede tabungan bonusnya. Pakai terus simpatinya, ya. Kapal api Mocha. Paduan kopi, susu, dan mocha, berasa betul mokanya. Kapal api Mocha, berasa betul mokanya. Hey Ben SMA, udah tahu Indomie Jingle Dare kan? Kompetisi membuat melodi dan lirik jingle Indomie. Buruan, udah banyak yang ngirim. Total hadiahnya 100 jutaan. Dan finalis bakal tampil di TV nasional. Hai sayang, aku mau kasih ke kamu pulsa gratis. Kalau kamu ikutan ramalan Astro, klik
Rex spasi Astro, SMS ke 9090. Pulsa gratis Rp50.000 untuk 200 pendaftar tercepat setiap harinya. Ketik Rex spasi Astro, SMS ke 9090. Hidup itu bagaikan tato, tergambar selamanya. Tiap 7 menit, satu orang akan dapat pulsa gratis hari ini. Pulsa gratis Rp50.000 dengan izin Depsos. Ketik Rex spasi Astro, SMS ke 9090. Wyatt Go kini dengan lutein sebagai antioksidan. Awali proses kecerdasan si kecil dengan melihat Wyatt Go. See the gold. Sebelum kita mengupas sari buah mahkota dewa, ada baiknya kita melihat bagaimana tanaman ini tumbuh. Maka saya pun berkunjung ke sebuah kebun mahkota dewa khusus untuk pengobatan. Selamat pagi, Pak. Saya Marli, Pak. Saya pengen lihat pohon mahkota dewa itu seperti apa. Oh, ini Bu, ini adalah mahkota dewa. Ini. Pohonnya seperti ini. Kebetulan sedang berbuah gitu. Pak, ini kenapa ada yang merah, ada yang hijau? Emang musim mahkota dewa itu bulan apa ya, Pak? Mahkota dewa itu tidak pernah berhenti. Jadi tiap saat terus saja berbuah. Tahun nggak tahu berapa kali, tapi terus saja. Mana lagi, Pak? Ini kebetulan ini ada yang masih hijau, ya. Nah, ini nanti ini kandungan obatnya lebih besar dibandingkan dengan yang yang merah itu. Kasarnya racunnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang udah merah gitu. Ya, banyak orang bilang katanya buah mahkota dewa itu beracun. Itu benar apa enggak? Betul, bahwa mahkota dewa itu mengandung racun, kandungan racunnya sangat tinggi. Bagian apanya itu, Pak? Terutama bagian biji. Di dalam biji itu banyak sekali racunnya. Yang memakan buah biji mahkota dewa tadi bisa mual-mual, pusing-pusing, bisa pingsan. Wah, lengkap sudah pengetahuan saya tentang mahkota dewa serta penanamannya. Kabarnya, buah mahkota dewa bisa mengobati penyakit ganas seperti kanker, diabetes, atau tiroid. Benarkah? Ibu didiagnosa menderita penyakit apa, Ibu? Kanker payudara. Pada saat itu perasaan Ibu gimana? Kaget ya, waktu itu saya kaget dan takut mati. Saya mampir ke rumah temen, lalu saya ditunjukin udah pakai mahkota dewa aja, direbus dulu, lalu saya 3 kali minum, sehari 3 kali minum selama 3 bulan. Jadi diminumin jamu mahkota dewa itu bukan kecil malah besar, 3 hari atau 4 hari lalu pecah. Masih berapa bulan, selama 6 bulan itu saya udah enak gitu. Bulan Januari atau bulan Februari itu saya USG mamografi negatif. Saya itu ada memang keturunan diabetes, tapi ada asam urat juga. Karena lebih aman ya, itu waktu itu kalau saya pakai obat dokter atau medis gitu, suka ke ulu hati itu. Ceknya hanya cek gitu aja ya Mbak ya, waktu itu pernah 350, tapi saya minum nggak sampai sebulan langsung turun 135. Katanya kesembuhan seseorang bisa karena pengobatan, bisa pula karena sugesti yang kuat untuk sembuh. Benarkah buah mahkota dewa memang mengandung khasiat yang bisa membantu penyembuhan penyakit atau hanya sugesti semata? Kini saatnya uji laboratorium. Pertama-tama, buah mahkota dewa dipisahkan daging buah dan cangkangnya. Caranya buah diiris-iris tapi jangan sampai bijinya ikut teriris.
karena sebenarnya bijinya mengandung racun. Kemudian irisan mahkota dewa ini dikeringkan dengan menggunakan oven. Suhu yang digunakan bisa mencapai 100 derajat Celcius. Panaskan selama 24 jam. Setelah menjadi kering, mahkota dewa ini harus dipisahkan lagi agar didapatkan kandungan yang lebih tepat. Caranya ditambahkan pelarut metanol sebanyak 150 ml. Untuk mendapatkan ekstrak mahkota dewa, larutan ini diproses dengan evaporator. Hasil dari evaporasi dipisahkan dengan pelarut dan ekstrak mahkota dewanya. Setelah didapat ekstrak mahkota dewa yang pekat, lalu diambil sampelnya. Sampel ini diuji terlebih dahulu dengan thin layer kromatografi. Untuk mengetahui titik-titik senyawa yang ada pada mahkota dewa, sampel dilarutkan kembali dengan metanol. Lalu diteteskan pada silika. Silika dimasukkan dalam chamber TLC sehingga larutan mahkota dewa akan naik membentuk garis. Garis lebih jelasnya akan terlihat di bawah sinar ultraviolet. Setelah itu, dari ekstrak mahkota dewa ini masih harus dipisahkan menjadi fraksi-fraksi agar didapat senyawa kimia yang semakin akurat dan aktif. Proses ini menggunakan kolom kromatografi. Ekstrak dipisahkan hingga menjadi senyawa yang murni. Senyawa inilah yang akan diuji aktivitasnya. Senyawa murni ini masih diuji lagi dengan menggunakan HPLC yang disuntikkan ke dalam alat ini. Lalu muncullah hasilnya. Itu salah satunya yang umum itu kita sebutnya glikosida benzofenon. Nah ini bahkan orang akhirnya menemukan senyawa ini menjadi senyawa yang baru, bagian dari yang di tanaman lain tidak ada. Nah ini menarik karena punya aktivitas anti kanker. Nah ini di mahkota dewa juga sudah terbukti bisa untuk anti kanker, untuk antivirus, dan juga untuk antioksidan. Wah, hebat juga mahkota dewa. Senyawa dalam daging buah mahkota dewa bisa memerangi kanker dengan 2 mekanisme, yaitu mekanisme apoptosis yang berfungsi mematikan sel kanker dan mekanisme angiogenesis yang bisa menghambat terbentuknya pembuluh darah oleh sel kanker. Dengan demikian, diharapkan sel kanker akan lenyap atau mati. Uji laboratorium telah membuktikan bahwa dalam buah mahkota dewa mengandung senyawa yang berfungsi sebagai anti kanker dan anti diabetes. Tapi bagaimana dengan racun yang ada dalam buahnya? Ya, sebenarnya secara umum herbal, tanaman obat yang berkhasiat itu kebanyakan beracun. Itu kalau nama Inggrisnya itu kan poisonous plant. Jadi tanaman yang beracun, makin tinggi konsentrasi toksinnya, dia makin berkhasiat. Jadi ya sebenarnya yang harus diperhatikan adalah dosis. Nah, potensi buah mahkota dewa ternyata memang ada, terutama untuk penyakit kanker dan diabetes. Lalu bagaimana cara mengolah mahkota dewa? Adakah guna lain dari buah ini? Asal-usul akan kembali sesaat lagi. Awas ngantuk, bahaya. Makan super, mata jadi jreng. Super, permen super, bikin mata jadi jreng. Jumpa lagi dalam acara The Great Place for Living in Style. Pengembang terdepan dan terpercaya, Agung Sedayu Group mempersembahkan satu lagi masterpiece, The City Resort Residences. Cahaya bintang pulsar adalah sumber energi yang terbesar di alam semesta. Ikuti ramalan pulsar untuk merasakan kedahsyatannya. Ketik rek spasi pulsar SMS ke 9554. Prediksi hari ini.
200 pendaftar tercepat akan menang pulsa gratis Rp50.000 dari Astrologi Pulsar. Ketik rek spasi pulsar SMS ke 9554. Hadiah pulsa akan diberikan setiap 7 menit hari ini. Pasti dan dijamin. Sesuai dengan izin Departemen Sosial. Ketik rek spasi pulsar SMS ke 9554. Untungnya pakai simpati. Makin sering bicara dan SMS-an, makin gede tabungan bonusnya. Pakai terus simpatinya, ya. Powerade Sports, hydration plus energy. Menelusuri fenomena di balik dunia paranormal, mengungkap fakta yang menjadi misteri selama ini. Mari menguak fakta dan fenomena di balik dunia metafisika sama saya dalam situs Ki Joko Bodo. Situs Ki Joko Bodo. Setiap Sabtu jam 10:30 siang hanya di Trans 7. Bantuan pemerintah kok bikin repot. Takut meledak nih. Takutin. Praktekkan dulu, baru komentar. Maknyes, sekali putar langsung maknyes. Mudah, aman, hemat lagi. Jangan asal ngomong. Gimana hitungannya? Bayarnya emang mingguan. Kayaknya gede. Hitung aja hariannya. Lebih murah lagi. Mudah dipakai, mudah dirawat. Iya ya, seharinya. Jadi lebih murah. Juga aman. Hitung-hitung. Pasti murah, lebih aman, pasti hemat. Hitung-hitung, praktis dan ekonomis. Diputar-putar, maknyes. Dihitung-hitung, maknyes. Dihitung-hitung, makin mantap di hati. Cintaku maknyes. Gampang banget caranya. Ketik rek spasi M. Langsung aja kirim ke 9899. Ada Grand Prize mobil. Ya Allah, dapat mobil. Keren banget. Nontonnya jam 1 dini hari hanya di Trans 7. Tiga kali lebih lembut. 3 kali lebih halus. 3 kali lebih kuat. Baru Dove Therapy Conditioner dengan repairing serum dan moisturizing cream. 3 cara baru untuk rambut indah bebas dari kerusakan. Ngobrol irit sana sini, ngobrol irit pakai Star One. Ngobrol irit sepuasnya. Ngobrol irit pakai Star One, Star One. Ngorbit Star One. Ngobrol irit sepuasnya. Emang puas ngobrol irit pakai Star One. Penelitian buah mahkota dewa membuktikan bahwa buah ini bisa digunakan sebagai anti kanker dan anti diabetes. Namun pengolahannya harus dilakukan dengan tepat untuk menghindari racun yang tersimpan dalam bijinya. Caranya, buah mahkota dewa harus diiris pada setiap sisinya. Setiap sisi sampai membentuk kotak. Irisan inilah yang bisa digunakan sebagai minuman. Dikeringkan, kemudian baru direbus. Sedangkan yang berbentuk kotak ini disebut cangkang. Di cangkang inilah terdapat senyawa yang dapat digunakan sebagai anti kanker dan anti diabetes. Di dalam cangkang ini terdapat biji yang tidak boleh dikonsumsi sebagai obat dalam.
Bagaimana dengan proses pemanfaatan mahkota dewa? Di kawasan utara kota Jakarta ada sebuah home industry yang mengolah mahkota dewa menjadi berbagai macam produk. Saya kembangkan buah mahkota dewa itu menjadi beberapa ramuan, mulai dari ramuan untuk minuman kesehatan, untuk konsumsi hanya untuk kesehatan, sampai untuk mengatasi penyakit, bahkan sampai ke kecantikan. Wah, jadi penasaran untuk melihat pengolahan produk tambahan mahkota dewa. Seperti apa ya? Selamat pagi, Pak. Saya Marli. Katanya di sini ada pengolahan mahkota dewa ya, Pak? Oh, ada, ya? Pak. Oh, gitu. Saya boleh lihat, Pak, pembuatannya? Boleh. Oh, ya. Silakan. Iya, ayo, Pak. Nah, sekarang saya akan melihat proses pembuatan olahan lain mahkota dewa. Mari ikuti saya. Pak. Mari, silakan. Ya. Mahkota dewa sebenarnya bisa dibuat untuk apa aja sih, Pak? Ya, di sini kita memproses mahkota dewa ya. Kita dibuat bermacam-macam produk. Yang salah satunya adalah produk kapsul, produk teh celup, produk serbuk instan, dan juga ada produk kosmetik. Kosmetik itu ada bedak, lulur, masker, dan juga sampo. Sekarang kita mau buat apa dulu nih, Pak? Saat ini kita proses teh celup. Teh celup. Kita lihat aja ya, Pak. Boleh, silakan. Iya. Ini ya, Pak. Mari kita tengok pembuatan teh celup mahkota dewa. Teh hijau dicampur dengan beberapa bahan tambahan. Nah, sebaskom besar campuran teh ini ditambahkan dengan semangkuk kecil mahkota dewa. Wah, wah. Setelah tercampur, bahan-bahan disangrai di atas api kecil. Setelah itu baru dikemas menjadi teh celup seperti ini. Teh celup berfungsi sebagai minuman penambah stamina. Bagaimana dengan pembuatan bedak? Ternyata cukup sederhana. Bahan-bahan pembuat bedak dicampur jadi satu dan diaduk menjadi satu. Bahan-bahan ini dicampur dengan tepung beras sebagai bahan dasar bedak. Setelah tercampur dengan sempurna, tambahkan air rebusan mahkota dewa. Aduk hingga menjadi adonan. Pipihkan lalu jemur di bawah sinar matahari selama sekitar 24 jam. Setelah itu baru di blender agar halus. Dan jadilah bedak mahkota dewa. Bedak ini berfungsi sebagai pelindung kulit wajah agar terhindar dari penyakit kanker kulit. Lain lagi dengan pembuatan sampo. Awalnya bahan kimia sampo dicampur dengan air. Aduk dan tambahkan air terus-menerus sampai didapat kekentalan yang cukup. Setelah itu, tambahkan pelembut dan pewarna. Jika semua bahan telah tercampur, tambahkan kembali air rebusan mahkota dewa. Tapi ingat, rebusan ini harus disaring untuk mencegah adanya serat-serat mahkota dewa yang tersisa. Jika bahan telah teraduk dengan sempurna, jadilah sampo mahkota dewa yang dipercaya bisa menghilangkan ketombe. Dulu mahkota dewa hanya dianggap sebagai buah yang sakti. Kini dengan penelitian ilmiah, potensi mahkota dewa semakin banyak tergali. Ia mempunyai zat yang berpotensi menjadi anti kanker dan anti diabetes. Ketenaran namanya menjadikan mahkota dewa terus diolah menjadi alternatif produk. Sampai jumpa di Asal-Usul episode berikutnya. Kalau asal jangan usul, kalau usul gak boleh asal.